Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahral ibadah li'ibadihil mu'minin walladzi nazzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa sagat qulubuhum fakanu hum as-sa'adatal mansurin. Amma ba'd. فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'takifin wal mu'tafikat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah i'tikaf yang mudah-mudahan di pagi hari menjelang sahur ini selalu diberikan sehat wal afiyah, panjang umur, dan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada dalam pelaksanaan ibadah Ramadan yang ke-22 harinya. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengakhiri 10 terakhir di bulan suci Ramadan lebih intensif beribadah dan taqarrub kepada Allah, melepas diri dari dominasi pikiran-pikiran duniawi. Karena begitu mengharapkan segala-galanya yang ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karena kesempatan masih hidup, seorang sayang sekali di bulan Ramadan tidak digunakan untuk hal-hal yang bisa menambah pahala, hal-hal yang bisa memperbaiki diri, hal-hal yang bisa dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah melakukan i'tikaf dalam mengakhiri bulan suci Ramadan? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Terkait dengan malam Lailatul Qadar ini, saya disarankan oleh panitia untuk menjelaskan mengenai malam Lailatul Qadar. Jamaah, Lailatul Qadar ini keberadaannya, eksistensinya telah tersurat di dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
lailatuhu gitu bisa, tapi qadarnya juga ini disebut lagi. Nah ini kalau dalam balaghah disebut dengan itnab. Itnab itu pengulangan kata di mana telah terjadi sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, malam Lailatul Qadar itu memang ada gitu. Sesungguhnya ada. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Lailatul Qadar disebut lagi, berarti 3 ya. Pertama fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, berarti sudah 2. Lailatul Qadri ini bayan, penjelasan dari pertanyaan tadi. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Asbabun nuzulnya, ada seorang ahli ibadah dari bangsa Israel yang selama hidupnya 80 tahun dia tidak pernah telat, tidak pernah absen ketika dia bangun malam untuk beribadah qiyamul lail. Nah, Rasulullah membandingkan ya, orang yang beribadah selama 80 tahun itu akan ya maksudnya 80 tahun ini lebih mulia dari satu malam Lailatul Qadar. Kita ngumpul di sini i'tikaf, kemudian ditentukan oleh Allah malam Lailatul Qadar pada malam ini lebih mulia daripada beribadah 80 tahun. Ternyata hitungan Profesor Dr. Halim Mahmud, seorang pakar tafsir, pakar tasawuf di Mesir, beliau mengatakan bahwa 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan ya. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu ya, kita saja termasuk saya belum tentu ada usia sampai 83 tahun. Nah ini dalam satu malam bisa dicapai target ibadah selama 83 tahun dengan hadir, mendengarkan tausiah, melakukan ibadah, baca Quran di sini. Nah, itu sama dengan 83 tahun beribadah. Ya, tidak waktu sedikit, Pak. Itu waktu yang begitu lama sekali. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana malaikat turun, dan ar-ruh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, bi'izni rabbihim min kulli dari setiap segala urusan. Maksudnya malaikat dan ruh ini yang mengatur perkara-perkara hidup manusia, baik di tahun ini maupun di tahun yang akan datang dan seterusnya. Jadi setiap malam Lailatul Qadar, pengertian qadar ini ketentuan ya. Apa yang ditentukan? Ternyata usianya ya, rezekinya, jodohnya, ajalnya, dan kenikmatan-kenikmatan dunia dan kesengsaraannya. Itu telah ditentukan di malam Lailatul Qadar itu. Nah, jadi kalau kita hadir, ibu hadir mendengarkan i'tikaf, mendengarkan tausiah i'tikaf, maka ibu pada saat itu
Dan Bapak pada saat itu juga telah memperoleh satu kebaikan-kebaikan. Nah, jadi jangan sampai kita ini mengabaikan kesempatan baik ini. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Ketika kita hadir di sini juga kita berdoa, ya, di usia seperti ini kita minta panjang umur untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taubah, kemudian minta rezeki yang halal, ridho dan banyak, juga minta bagi anak muda yang belum punya jodoh, minta dijodohkan ya oleh wanita-wanita yang salihah, begitu dan sebaliknya wanita yang baik minta calon suami yang baik. Nah, begitu juga minta kesehatan, minta ma'isyah dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera di malam itu bagi orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar. Jamaah, yang menarik dari surah Al-Qadar ini adalah bahwa di malam Lailatul Qadar itu telah diturunkan Al-Quran. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan orang yang beribadah, gitu. Bukannya yang tidak beribadah, dibandingkan 1000 bulan dia beribadah, itu sama hadirnya di majelis ini untuk melakukan i'tikaf dan mengintai malam Lailatul Qadar. Begitu. Nah, terus yang menarik juga dalam surah ini adalah malaikat dan Jibril turun untuk mengistighfarkan orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan pada Lailatul Qadar. Ya. Nah, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hamba ketika orang yang mengintai malam Lailatul Qadar itu, ya, dalam kitab Tafsir Al-Qushairi itu dibagi dua. Ya, katanya fi lailatin yajidu fiha al-'abiduna qadra nufusihim wa yashhaduna fiha al-'arifuna qadra ma'budihim. Ya. Al-Imam Qushairi membagi orang yang melaksanakan malam Lailatul Qadar itu dua kelompok. Pertama adalah ahli ibadah yang melaksanakan amalan-amalan Lailatul Qadar ini bisa melihat kapasitas dirinya. Apa yang disebut dengan kapasitas dirinya? Dia banyak muhasabah, dia banyak introspeksi, dia lebih banyak mengingat kesalahan dan dosa-dosanya, dia melihat sisi kelemahan dirinya, dia lebih banyak mengagungkan Allah, dia lebih banyak mentanjihkan dan mengkuduskan Allah. Nah, itu yang disebut dengan melihat kapasitas dirinya. Yang kedua, orang arif ini, ya, maksudnya yang kedua adalah kelompok orang arif. Siapa orang arif ini? Al-arifu billah, orang yang mengenal Allah. Dengan begitu dalam dia tauhidnya, ya, dia begitu dalam memahami hukum aklinya, maka mengenal sifat-sifat zat Allah, dia kenal kekuasaan Allah, kehendaknya, ilmunya, bahwa diri kita ini dikuasai, diri kita ini dikehendaki, diri kita dihidupkan, diri kita dilihat, diri kita didengar, dan diri kita dibicarakan oleh Allah. Nah, berarti orang yang arif billah ini, kelompok kedua ini adalah melihat kapasitas Tuhannya. Jadi hadir di sini ada dua kelompok. Cuma nggak bisa kita lihat langsung secara zahir.
Ini kita melihat dari sisi relung hatinya. Ya, Bapak pada saat ini sedang apa di hatinya? Begitu. Kalau misalkan di hatinya ini betul-betul mengagungkan Allah, kita banyak dosa dan kesalahan, berarti masih melihat kapasitas diri. Kalau kita saat ini mengagungkan Allah, diri kita ini tidak memiliki daya dan potensi, yang memiliki potensi hanya Allah, berarti kelompok inilah yang disebut dengan al-arifun, orang-orang yang mengenal Allah. Baik orang yang ahlul ibadah maupun ahlul ma'rifah ketika melaksanakan malam Lailatul Qadar ini, semuanya melakukan ibadah-ibadah yang begitu menjurus mendekati kedekatannya kepada Allah. Apa amalan yang paling terbaik di saat kita ini hadir, di saat kita ini mendengarkan tausiah i'tikaf di malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ibu, bapak sudah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam, itu sampai wafat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Jibril alaihi salam yalqahu, ya, fi Ramadan summa yatadarrasu. Adalah malaikat Jibril berjumpa dengan Rasul pada bulan suci Ramadan untuk melakukan tadarus Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, malaikat Jibril baca Quran, Rasulullah menyimak, atau sebaliknya Rasulullah yang menyimak, malaikat Jibril yang membaca, atau sebaliknya demikian. Nah, itu yang disebut dengan tadarus. Apa manfaat tadarus ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadis yang sahih, ma istima'a qaumun fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa khaffat alaihimul malaika wa asyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man inda. Seorang yang berkumpul di masjid-masjid Allah, ya, dia membaca Al-Quran bergantian dengan kawannya, itu namanya tadarus. Maka pada saat itu telah diturunkan ketentraman batin. Nuzilat alaihimus sakinah, telah ditentramkan batinnya. Kalau sudah tentram berarti akan bahagia hati dan pikirannya. Jamaah, orang yang membaca Al-Quran di malam bulan suci Ramadan, ya, mulai tanggal 1 sampai 30 sampai dia menemukan malam Lailatul Qadar, maka dia itu akan membuahkan hati yang tenang, hati yang tentram. Meskipun didominasi oleh kekuasaan dunia, dia tetap tidak tergeser sedikit pun hatinya. Dia hanya liqa, hanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena saking dia berjumpa dengan Allah. Al-Quran yang dibaca oleh kita itu adalah kalamul qadim, ya, kalam, ya, yang tidak bersuara, tidak berhuruf, tapi dia mempunyai sisi makna. Sehingga sisi makna inilah yang diuraikan oleh Siti Aisyah, ma baina, ya, ma bainal mushaf kalamullah. Di antara dua sisi mushaf itu ada kalamul qadim. Nah, artinya ketika kita baca Al-Quran, maka di sana ada makna kalamul qadim. Terus ketika kita baca Quran, susunan kalimat-kalimat Al-Quran itu nazbul mu'jiz, mengandung mukjizat. Setiap huruf dibaca mengandung mukjizat. Setiap huruf dibaca mengandung kemuliaan. Setiap huruf dibaca ada pintu rezeki. Setiap huruf dibaca ada pintu sehat. Ketika kita Quran dibaca
maka ada pintu keamanan dan keselamatan luar biasa. Nah, karena ini adalah kalamul qadim yang memiliki madlul, maksudnya indikatornya, indikasinya kepada perintah, ya, larangan, janji, ancaman, berita. Berarti permasalahan dunia telah dikuasai oleh Al-Quran. Bayangkan, ketika Bapak baca Al-Quran, sama saja Bapak berdialog dengan Rasulullah. Ketika baca Al-Quran, Bapak Ibu sama saja berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena langsung kita belajar dengan Rasulullah, karena kita belajar langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dibaca dua figur yang kita dapatkan, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Al-Quran ini dibaca, maka persoalan dunia yang bikin keruh kita, yang bikin kusut kita ini akan menjauhi diri kita. Maka relung hati ini akan semakin bersih, ya, dari kotoran-kotoran dunia. Maka yang adalah ketenangan batin. Illa nuzilat alaihim sakinah wa khaffat alaihimul malaika. Malaikat berduyun-duyun di saat orang membaca Al-Quran di malam Ramadan maupun di malam Lailatul Qadar. Ya. Usaid bin Khudair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini telah membuktikan bahwa malaikat itu memang turun ketika dia membaca Al-Quran. Ketika Usaid bin Khudair, bapak-bapak, ibu-ibu, melakukan kemah, dia terbiasa melakukan qiyamul lail dengan latar terbuka, terus tanpa ada atap, ya, secara alam. Ya, begitu dia baca Al-Quran setelah sholat qiyamul lail, anak bayinya nangis, ya, di tenda, terus digendong, ya, taruh di depan sejadah. Ini diam nangisnya. Setelah diam, muncul kudanya juga meringik-ringik, lompat-lompat, yang sedang diikat di bawah pohon. Ini ada apa? Ketika saya baca Al-Quran, kata Usaid bin Khudair, kok ada gangguan seperti ini? Dilihat kanan kiri, depan samping, nggak ada apa-apa. Nah, begitu dilihat di atas, ternyata ada lampu berwarna kebiru-biruan yang begitu besar ingin menimpa dirinya. Usaid bergetar, Usaid ketakutan. Dia masuk ke dalam, dia tidak teruskan qiyamul lailnya dan baca Al-Quran. Berniat kalau sudah siang saya akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan tanyakan apa yang terjadi pada diri saya, kata Usaid bin Khudair. Ketika Usaid bin Khudair, Pak, Bu, hadir ke Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, semalam saya baca Al-Quran di tengah lapang terbuka tanpa ada alas atap dan sebagainya. Anak saya nangis, kuda saya juga meringik-ringik. Saya tengok kanan kiri, tidak ada apa-apa. Begitu saya lihat ada lampu warna biru-biruan ingin menimpa diri saya. Saya ketakutan, ya Rasulullah, saya bergetar. Maka Rasulullah pada saat itu bertanya, hai Usaid bin Khudair, kamu baca Al-Qur'annya sampai siang apa tidak? Usaid jujur, tidak ya Rasul. Ya, sebelum subuh saya berhenti, saya ketakutan, sholat subuh pun saya di tenda. Untuk itu saya bertanya kepada kamu, mau tahu rahasianya? Ya, saya akan tahu apa rahasianya itu ya Rasulullah. Begini, wahai Usaid, andai kamu itu baca Al-Quran sampai siang, sampai matahari ini muncul, maka satu kampung, orang-orang yang ada di kampung ini akan menyaksikan, melihat langsung wajah malaikat Jibril alaihi salam yang kesiangan dia berangkat ke langit untuk pulang karena saking asiknya mendengar bacaan Al-Quran kamu. Subhanallah. Berarti orang yang membaca Al-Quran itu memang telah disaksikan oleh para malaikat. Kesempatan di usia seperti ini, ayo kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu ya dalam satu bulan Ramadan 60 kali hatam.
Bapak sudah berapa hatam? Ibu udah berapa kali hatam? Imam Hanafi 30, Imam Maliki 30, dan para ulama-ulama minimal 3 kali hatam dalam satu bulan Ramadan ini. Karena jaminannya tadi, ila nuzilat alaihimus sakinah wa khaffat alaihim malaika wa asyiyatuhumur rahmah. Rahmat ini berterbangan. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Berupa apa kasih sayang Allah? Ya, berupa macam-macam yang kita inginkan. Ada kalanya dapat, ada kalanya tidak dapat. Begitu malam ada orang yang baca Al-Quran di masjid ad-dakwah ini, maka seluruh rumah-rumah yang ada di kampung ini akan tersiram rahmat semuanya. Itu janji hadis wa asyatumur rahmah wa dzakarallahu fi man idda, dan Allah akan selalu mengenang nama orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini adalah amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, salat sunat. Ulama ittifaq kalau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar memperbanyak salat sunnah. Rasulullah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, dia selalu menghidupkan malam. Maksudnya dia kurangi tidur, ya, ia banyakkan beribadah kepada Allah. Sampai saat itu keluarganya yang sedang tidur dibangunkan oleh Rasulullah, anak istrinya dibangunkan oleh Rasulullah agar bisa menghidupkan malam. Hadirin jamaah, belum tentu kita di Ramadan yang akan datang ini berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Saat ini kita dikasih sehat, ya, kalau tidak digunakan kesempatan baik ini, ya ini Masya Allah, ya akan merugi dan sangat merugi. Nah, jamaah, Rasulullah pernah mengatakan kesempatan baik itu terjadi di dunia hanya sekali, tidak pernah diulang, tidak pernah terulang. Maka manakala kita sehat, masih bisa duduk, ya, masih bisa bawa sajadah, ya, dan masih bisa mendengar, masih bisa melihat, ya, gunakan kesempatan, ya, yang baik ini untuk memperbanyak salat malam. Nah, yang ketiga, amalan apa yang dilakukan seorang ketika berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Yaitu i'tikaf. Dalam satu hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan sampai wafatnya. Nah, di i'tikaf ini dianjurkan kita untuk tafakkur, berpikir. Nah, berpikir ini berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini ada 2, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ayat yang berupa huruf, berupa kalimat, itu Al-Quran, berupa alam. Ya, alam ini cukup diwakilkan oleh diri kita. Kita ini adalah bagian daripada alam. Apa yang disebut dengan alam? Jirim dan arad. Jirim itu benda-benda, arad itu gerak dan diam. Ketika kita ini melihat ini gelas ini sebelumnya adalah tiada, sekarang menjadi ada. Berarti gelas ini diadakan, tidak bisa ada dengan sendirinya. Termasuk diri kita ini tidak bisa ada dengan sendirinya, ada yang mengadakan. Barang yang diadakan ini tidak bisa mengadakan, berarti diri kita adalah lemah, ya. Maka klaim saja diri kita itu menurut teologi Islam adalah kudus, baru, ya, berubah. Sesuatu yang berubah, sesuatu yang baru, ada awalnya, ada akhirnya, kena kapasitas, kena tempat, kena waktu, maka itulah yang disebut dengan alam. Selain daripada alam, ada yang namanya wajibul wujud, yang pasti adanya. Kalau kita pasti tiadanya. Nah,
dengan demikian kita ini telah membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi berpikir di dalam i'tikaf itu pertama berpikir tentang ayat-ayat Allah akan melahirkan keyakinan kita, akan melahirkan tambahnya tauhid kita kepada Allah. Kemudian apalagi berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, ya, akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Terus berpikir tentang larangan-larangan Allah, akan memunculkan takutnya kita kepada Allah. Berpikir tentang janji-janji Allah, akan melahirkan kesenangan kita kepada Allah. Berpikir tentang kebaikan Allah yang dilimpahkan oleh kita, padahal kita ini adalah manusia yang lalai. Yang lalai saja masih dikasih kenikmatan. Bagaimana ya orang-orang yang hadir melakukan i'tikaf, melakukan ketaatan, masa tidak ada kenikmatan? Ini mustahil. Nah, jamaah, 5 ya cara berpikir, yaitu tadi ya, ini bisa dipraktekkan ketika kita melakukan i'tikaf. Imam Syafi'i mengatakan ya, i'tikaf itu walaupun cuma 1 menit duduk saja zikir, itu sudah termasuk i'tikaf. Ya, cuma yang disyariatkan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, duduk di masjid, ya, tidak pulang, makanan diantar oleh istri dan anak kita, ada baju pakaian dicuci sendiri, kita itu cuma keluar di kamar mandi saja, ya, setelah itu lakukan lagi ibadah. Itu sepanjang Rasulullah hidup selama bulan suci Ramadan dilakukan seperti itu. Nah, jamaah, apalagi yang dilakukan di saat kita ini pada malam Lailatul Qadar, yaitu zikir. Ya, zikir ini ada zikir qalbi, ya, ada zikir lisan. Keduanya sama. Ya, ala bil zikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini akan tentram. Orang yang mau tentram, orang yang mau senang hatinya, maka banyaklah zikrullah, banyaklah zikir. Nah, zikir ini ada kalimat tahlil, ya, ada kalimat hauqala, ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, ada kalimat takbir, ya, ada kalimat istighfar. Itu bentuk-bentuk zikir. Ya, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan, ya, al-mal wal banun, ya, zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Ya, harta dan anak-anak itu, ya, harta, anak, istri, kedudukan, jabatan, zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia, ya, tapi sifatnya tidak kekal. Mana yang kekal? Katanya gini, al baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Ya, katanya, kata dalam Al-Quran, al-baqiyatus shalihat, kalimat-kalimat al-baqiyatus shalihat ini akan kekal dan akan menjadikan sebaik-baiknya harapan untuk diri kamu dan sebaiknya pahala untuk diri kamu. Kenapa? Karena anak, jabatan, istri, harta, benda ini tidak bisa menjadi harapan kita. Bisa anak itu menjadi harapan kita kalau anaknya soleh, istrinya soleh. Kalau tidak soleh, harta kita ini akan menjadi rebutan anak-anak kita. Masya Allah. Ya, yang kita harapkan adalah, ya, ketika di alam barzah kita ini ada ampunan. Ahlul barzah itu hanya satu, mengharap ampunan. Ya, kalau sudah mengharap ampunan, bahagia dia di sana. Nah, apa yang bisa mengampunkan dosa-dosa dia? Al-baqiyatus shalihat,
kalimat-kalimat al-waqti sholat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, nah ini pernah diamalkan oleh al-Imam ya Malik ketika masa hidupnya, ya di saat dia sedang mengajar, tiba-tiba dia teringat dengan negeri Syria. Dia saat itu, kalau saya punya rezeki, Allah menentukan saya punya rezeki, saya akan pergi ke Syria. Nah, begitu ditentukan oleh Allah Ta'ala punya rezeki, dia berangkat ke Syria. Di Syria dia baru berpikir, nggak ada saudara, tiada teman yang kenal, tidak ada kenalan, mau nginep di mana? Ternyata dia menginap di masjid. Berapa hari di masjid ditegur oleh pengurus masjid, Pak, ini bukan penginapan. Ya, Bapak kalau mau tidur jangan di dalam masjid, di luar masjid boleh. Nah, ada seorang yang saat itu ya pedagang roti. Pak, ke rumah saja, kita nginep di rumah saya. Bagaimana? Diajak Imam, ya Imam Maliki. Begitu di sana, ternyata orang yang punya rumah ini adalah pedagang roti. Di dalam dari jarak kejauhan, Imam Malik ini selalu melihat gerak bibirnya yang mengucapkan subhanallah, lagi-lagi subhanallah, subhanallah. Maka ditanya, wahai tuan pedagang roti, dari tasbih Anda, ya apa yang Anda dapatkan sesungguhnya? Dulu saya ini pedagang kecil, keliling kampung, pergi pagi, ya pulang siang dengan menjajahkan makanan roti. Tapi saya minta kepada Allah agar saya punya modal lebih besar, saya akan bikin ya toko-toko roti. Ternyata saya sudah banyak toko-toko roti yang ada di daerah sini, itu punya saya. Kemudian dari tasbih Anda apa yang belum dapatkan? Begini, saya itu ingin sekali berjumpa dengan Imam Maliki. Ingin sekali saya berjabat tangan dengan Imam Maliki. Dia tidak tahu itu adalah Imam Maliki. Maka kata Imam Maliki, berbahagialah Anda wahai Tuan, di depan kamu ini adalah Imam Maliki. Berarti tasbih Anda telah diterima oleh Allah. Saya dari jauh, ya dari negeri Madinah ke Syria ini tidak memiliki saudara, tidak memiliki teman, tidak memiliki kenalan, tapi ingin berjumpa dengan kamu adalah takdir Allah, karena kamu ini mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikrullah. Ya, orang zikir itu pasti ada manfaatnya. Ya, sampai jam berapa nih saya? Ya, sebentar. Yang kelima adalah sedekah. Nah, jamaah, ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini paling utama. Bukan tidak utama di luar Ramadan, cuma mengambil fadilahnya di bulan suci Ramadan ini adalah hal yang utama. Afdalus sadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Orang yang bersedekah berarti telah mengatasi dirinya dari penyakit-penyakit dunia. Apa itu penyakit dunia? Hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Ya, sesuatu yang dia cintai bisa dilepas. Berarti orang ini ingin bersih dirinya. Kenapa kita ini sulit untuk berjumpa dengan Allah? Karena hubud dunia kita ini masih terpatri di hati kita, sehingga bayangan materi itu selalu menghalangi basirah mata hati kita untuk berjumpa dengan Allah. Ya, katanya menurut kitab Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan yang bisa menghalangi diri kita jumpa dengan Allah itu adalah jasad kasar kita. Apa itu jasad kasar? Jasad kasar adalah jasad yang diselimuti oleh hawa nafsu. Masya Allah. Orang yang sudah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, akan muncul cinta dunia. Dari cinta dunia akan muncul serakah. Dari serakah akan muncul benci. Dari benci akan muncul dengki. Terus nggak ada habis-habisnya. Ini yang dapat mengotori hati kita sehingga sulit
untuk berjumpa dengan dunia. Bagaimana cara agar kita ini bisa berjumpa dengan Allah? Lepaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan cinta dunia. Caranya bersedekah. Nah, bersedekah ini adalah membersihkan hati kita. Kalau orang bersedekah, jangan punya keyakinan bahwa rezekinya akan berkurang. Justru bersedekah itu akan bertambah. Wa ma anfaqtum bi syai'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang telah kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Satu kasus telah terjadi, satu peristiwa telah terjadi dalam kitab Sifatus Safwa. Sayyidina Ali karamallahu wajhaha ya membantu istrinya Sayyidah Fatimah sedang sakit. Ketika sedang sakit, suamiku tolong belikan buah delima. Padahal Sayyidina Ali punya uang hanya di kantong itu saja, ya tidak lebih. Maka saking dia cinta kepada Sayyidah Fatimah, Ali keluar membeli buah delima untuk obat Sayyidah Fatimah. Delima sudah didapatkan, uang sudah tidak ada lagi. Begitu dibawa buah delima itu, terlihat ada seorang tua, laki-laki tua terkapar di pinggir jalan, jatuh sakit. Maka ditanya oleh Ali, kenapa Pak? Saya sedang sakit sudah 4 hari ini. Obatnya apa? Obatnya buah delima. Bayangkan, buah delima untuk istrinya dipinta ya, oleh orang tersebut. Dan inilah ya kelebihan daripada hatinya Sayyidina Ali. Dia bisa ya melepas diri dari hubud dunia itu. Ya, kalau kita barangkali pastilah memilih istri. Ya, kalau kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada pengemis ngetok kaca mobil kita sudah begini, maaf lagi nggak ada, padahal ada recehan banyak. Ya, berarti kita ini masih hubud dunia. Sayyidina Ali hal yang betul-betul diperlukan, dibutuhkan ini dikasih orang. Begitu dikasih orang, dia berpikir, nanti saya bagaimana istri saya ini. Nah, begitu sampai Sayyidah Fatimah mengatakan, hai Ali, ya mana buah delimanya? Wahai istriku, maafkan diri saya. Ya, tadi sebenarnya saya sudah mendapatkan buah delima, tapi karena ada orang yang memerlukan saya berikan. Maafkan ya diri saya wahai istriku. Ya, Fatimah memahami, hai Ali, saya mendengar ucapan kamu saat ini yang betul-betul mementingkan keperluan orang. Betul-betul mengedepankan kebutuhan orang daripada diri kita. Saya sudah sembuh mendengar kedermawanan kamu. Nah, saat itu berbarengan dengan itu diketoklah pintu ya rumahnya Sayyidina Ali. Begitu dibuka ternyata Salman Al-Farisi membawa nampan. Ya, wahai Ali, aku datang ke sini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan nampan ini kepada antum. Apa isinya? Buka saja, saya nggak tahu. Begitu dibuka nampan itu, isinya buah delima 9 buah. Sayyidina Ali menyedekahkan 1 buah, mendapatkan 9 buah. Ali masih ragu-ragu. Benarkah ini datang dari Rasulullah, wahai Salman Al-Farisi? Benar. Menurut saya kamu bohong. Bayangkan, menurut saya kamu bohong. Kalau memang ini datang dari Rasulullah, berarti datang dari Allah. Ya, janji Allah itu tidak pernah meleset, wahai Salman Al-Farisi. Kalau ada orang yang bersedekah 1 buah, maka akan dibalas 10 buah. Ini jumlahnya bukan 9, ini 10. Mana yang 1? Nih saya sembunyikan. Betul kamu, janji Allah tidak pernah meleset. Saya ingin menguji sampai di mana kedermawanan kamu, sampai di mana dalamnya keimanan kamu tentang janji-janji Allah itu. Luar biasa hadir. Artinya orang yang bersedekah itu tidak pernah ditemukan fakir, tidak pernah ditemukan miskin. Justru orang yang bersedekah itu akan bertambah rezekinya. Ya, yang terakhir,
banyaklah berdoa di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini doa yang dituntun biasa itu ba'da tarawih telah dibaca oleh kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, 3 kali atau perbanyak baca itu. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang ketika ya ditemukan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Ada pertanyaan, saya persilakan untuk hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf nih di belakang nih. Pertanyaan saya tentang bahas Lailatul Qadar ini, apa yang kita rasakan bahwasanya tuh kita dapat Lailatul Qadar? Iya. Ya. Yang kedua tadi dikatakan bahwasanya kita Rasulullah itikaf 10 hari di masjid terus ya. Ya, sedangkan kita ini sebentar lagi sudah itikaf, kita langsung pulang. Nah, kita tahu sendiri kehidupan Jakarta ini, di siang-siang itu sendiri kita terlalu banyak emosi. Terlalu banyak emosi, ketemu apa yang hal-hal yang mengganggu kita sudah emosi. Nah, malamnya kita beritikaf, baca Al-Quran, tahajud, apa-apa itu semuanya. Nah, hal-hal yang begini, apakah kita ini akan mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, itulah tadi yang pertanyaan saya. Apa yang kita rasakan sendiri? Apa Lailatul Qadar itu Ya. semuanya dapat? Apa gimana ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik, yang bagus. Ya, insyaallah saya akan jawab. Apa yang kita rasakan di saat kita ini betul berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Secara umum ada hadis Rasulullah ya yang mengatakan akan hadir malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan keberadaan alam. Alam di pagi hari awan itu cerah ya, tidak mendung, suasananya sejuk ya, suasananya tenang, terutama bagi orang-orang yang berpuasa dan beribadah, dia akan lebih banyak ketenangan ya, bukan ketenangan masalah materi tapi ketenangan batinnya ini ya. Mungkin saja dia telah melaksanakan khatmul Quran, khatam Quran, jadi dia akan mendapatkan ketenangan. Itu biasanya ditandai oleh begitu. Itu dalam suatu hadis Rasulullah ya. Terus apakah i'tikaf yang dilakukan khususnya di kita di Jakarta ini kan tidak tidak istimror, tidak tetap gitu. Pasti kita pulang dan berjumpa lagi dengan istri dan anak, atau kita ini punya tugas masing-masing di kantor ya. Itu tetap i'tikaf. Cuma i'tikafnya ini tidak mahdon, tidak murni. Yang disebut dengan mahdon itu adalah i'tikaf yang tidak pulang sama sekali ya, seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itu dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah itu i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang membawa makanan dan pakaian untuk ganti pakaian adalah Siti Aisyah ya, bahkan istri-istri yang lain. Itu telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi nggak pulang ya, hanya keluar dari masjid itu di kamar mandi saja ya, di kamar mandi atau di WC, dia udah masuk lagi ke masjid lagi, lanjutkan dia zikirnya seperti itu. Nah, kalau suasana di Jakarta ini justru kalau mendekati hari raya udah pada sibuk ya, ada pada sibuk ya, bagi ibu-ibu sibuk cari ya konsumsi lebaran ya. Terus bagi ibu barangkali ada yang sibuk masak, bagi kaum ibu apalagi banyak ya, apalagi bagi bapak-bapak ya juga justru sedang digandrungi oleh
ya finansial yang berkaitan dengan keperluan-keperluan lebaran, dan itu terjadi, memang terjadi. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Ya tadi, ya kalau untuk mengatasi itu, ya lihat dulu kapasitas diri kita. Kalau diri kita ini adalah seorang penanggung jawab dalam suatu rumah tangga, ya maka selesaikan dulu tanggung jawabnya. Itu. Misalkan kita ini memang sudah tidak ada tanggung jawab, ya lebih baik kita ya mengikuti i'tikaf yang mahdhon, i'tikaf yang betul-betul murni, tanpa pulang, ya tanpa kita keluar dari batasan masjid gitu. Itu Pak yang dimaksud. Insya Allah pertanyaan Bapak ini bisa manfaat untuk teman-teman kita yang hadir saat ini. Ya baik, ya ada lagi Pak. Ya karena waktu ya, silakan. Pak Ustadz, ya, saya mau menanyakan mengenai turunnya Lailatul Qadar. Bagaimana Pak? Turunnya Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar. Apakah satu saat atau satu malam itu? Ya. Kalau yang nama malam dari maghrib sampai subuh. Ya. Satu itu. Terus mengenai doa pengampun, Ustaz. Ya. Allah menak ampun dan seterusnya itu. Iya. Itu kan dianjurkan untuk bulan Ramadan. Iya. Apakah doa itu juga bisa didapatkan untuk hari-hari? Iya. Nah, gitu aja. Iya, saya punya guru tuh di Cirebon. Karena ada ittifaq ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu akan hadir pada malam-malam ganjil. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kiai saya malah begini, yang nggak bisa ditentukan seperti itu. Ya, menurut kiai saya, guru saya, ya namanya Kiai Haji Fuad Hasim di Buntet Cirebon. Kata beliau, nggak bisa ditentukan seperti itu. Ya, karena ini adalah masalah iradah Allah, kehendak Allah. Allah bisa saja memunculkan malam Lailatul Qadar bagi orang yang pada saat itu yang sedang ya di rumah gitu loh, atau sedang dalam perjalanan, atau sedang bagaimana keadaan apapun bisa saja. Nah, pada tanggal berapa ya Kiai? Nggak bisa ditentukan pada tanggal berapa. Jadi bagaimana kalau kita ingin mau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir kita beribadah baru ketemu? Nah, itu jawaban yang pastinya begitu. Ya kalau kita tentukan malam ganjil-ganjil, ya belum tentu. Maka sesaat bagaimana? Ya tidak bisa dibilang sesaat. Bisa saja malam Lailatul Qadar itu dalam satu bulan ini 3 kali atau 10 kali, itu bisa saja. Allah yang berkehendak. Apakah sama di dunia seluruh negara? Ya tidak, masing-masing. Ya masing-masing begitu. Jadi maka hadis ini boleh sebagai rujukan pada tanggal 27. Di hadis itu yang sudah qat'i itu 27 tanggal malam 27. Tapi tadi guru saya mengatakannya tidak bisa begitu. Itu kan masalah iradah. Bisa saja Allah Ta'ala berkehendak yang lain gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada lagi bagaimana ampunan? Apa Pak ampunan, bagaimana Pak? Ampunan. Oh, doanya. Baik. Ya, gini. Ini dikembalikan kepada kapasitas diri. Kalau di luar Ramadan kita minta ampun, sementara diri kita ini masih banyak kotoran-kotoran. Nah, di bulan Ramadan sudah pasti bersih karena perutnya juga kosong, ya nggak minum, terus menahan syahwat, berhati-hati makan syubhat, berhati-hati pada saat itu matanya, terus telinganya betul-betul dia itu kekang, ya. Dan ini izalul hijab, artinya diangkatnya hijab. Berarti di luar Ramadan diampuni, sebenarnya cuma diampuni, cuma tergantung kondisi batin, kondisi diri dia.
Kalau di dalam bulan Ramadan seperti ini sudah pasti diampuni. Ya, sudah pasti diampuni. Kenapa? Karena wadah pengampunannya ini sudah siap. Nah, kita ini, diri kita ini yang tadinya kotor di bulan suci Ramadan ini menjadi bersih. Ya, sebenarnya bagus sekali ya puasa di Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya gini, nggak cukup kita puasa saja. Ya, harus ditunjang dengan fasilitas Ramadan yang lain. Apa? Taraweh, ya, apalagi ya baca Quran, bersedekah, ya, terus qiyamul lail, ya, zikir. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas Ramadan, dan itu memungkinkan mendapat ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, ya maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Dengan ikhtisab itu bil ikhlas maksudnya. Ya, baik. Ya, ini saja barangkali ya. Tutup doa, Ustaz. Sudah ya? Doa. Oh, doa. Baik. Ya, mari kita berdoa di malam 10 terakhir ini, memohon kepada Allah agar kita ini diterangkan hati kita, ya, diangkat hijab-hijab yang membuat hati kita ini keruh, kotor, sehingga sulit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa agar kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa melakukan ibadah Ramadan ini sampai selesai. Kita berdoa agar segala musibah, bencana yang menimpa bangsa Indonesia ini segera berakhir. Terutama adalah musim pandemi ini, kita bermohon supaya segera berakhir, tidak lagi mengganggu kita. Bil qabul wa tamikul sul wal ma'mul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahaba Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi ma yazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama nuqdim 'azim sultanik. Allahumma tawil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa 'anil syarr ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil hali ila ahsanil ahwal ya azizu ya muta'al ya rabbal alamin ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin ya qawi ya matin. Sallimna wal muslimin sallimil indonesiyin min COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.